Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurata Ayuni ingin menjelaskan hasil dari video yang di-share oleh Ibu, yaitu skala. Skala ialah instrumen pengukuran untuk mengidentifikasikan konteks psikologis. Pengukuran. Alat ukur dapat diciptakan melalui pengukuran atribut dalam bidang fisik maupun non-fisik. Pengukuran dalam bidang fisik dapat diterima secara universal. Maksudnya itu seperti pengukuran berat badan, di mana pengukuran berat badan itu dapat diterima di mana saja. Misalnya berat badan kita sebesar 40 kg, dimanapun kita berada, berat badan kita akan diterima. Beda halnya dengan pengukuran non-fisik, yaitu pengukuran psikologis. Pengukuran psikologis, atribut psikologis jauh lebih sukar dan tidak dapat dilakukan dengan tingkatan variabel. Psikologis bersifat laten, yaitu tidak nyata dan berdasarkan indikator perilaku terbatas. Respon subjek yang dipengaruhi oleh variabel tidak relevan. Atribut psikologis pada manusia juga dapat berubah-ubah. Interpretasi nilainya juga dapat secara normatif. Atribut fisik dapat diukur sampai pada tingkat skala rasio, secara rasio, yaitu angka interval yang memiliki harga nol mutlak, di mana nol mutlak itu maksudnya nyata. Misalnya 0 kg. Sehingga pengukuran fisik ini menjadi jelas, sedangkan atribut psikologi hanya dapat diukur sampai dengan tingkat skala ordinal. Hanya ada tingkatan hasil ukur nilai dapat dinyatakan interval melalui proses penskalaan. Terus ada hasil angket tidak perlu diuji reliabilitasnya secara psikometrik, tergantung pada terpenuhinya asumsi bahwa responden akan menjawab pertanyaan secara jujur. Sedangkan hasil ukur secara skala psikologis itu harus tingkat reliabilitasnya secara psikometrik karena relevan isi dan konteks kalimat yang digunakan sebagai stimulus lebih terbuka terhadap sumber error. Jadi hasil harus uji reliabilitasnya, baru skala itu bisa dipakai. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas skala psikologis, yaitu jika dibandingkan dengan angket, validitas angket ini lebih ditentukan, lebih dapat jika dibandingkan dengan angket, validitas angket itu lebih dapat dipercaya dan ditentukan oleh kejelasan tujuan dan karena kelengkapan informasi yang hendak diungkap. Validitas itu ialah keterbatasan dan kecermatan instrumen dapat menjalankan fungsi ukurnya, karena validitas sangat erat berkaitan dengan tujuan ukur. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi validitas skala psikologi itu ialah konsep teoretik. Konsep teoretik tidak cukup dipahami. Terus ada aspek perilaku yang tidak operasional. Penulisan item tidak mengikuti kaidah. Administrasi skala yang tidak hati-hati. Hal yang berkaitan dengan berkehati-hatian administrasi, yaitu penampilan skala dikemas dengan bagus dan dicetak dengan font yang tepat. Terus itu situasi ruang, di mana situasi ruang yang nyaman dan pencahayaan yang bagus juga tidak memiliki suara yang bising. Terus kondisi subjek yang kondisinya memenuhi syarat. Terus yang kelima ada pemberian skor yang tidak cermat. Dan yang keenam ada kekeliruan interpretasi. Terus ada langkah-langkah pengembangan alat ukur psikologis, yaitu satu, ada konstruk dirumuskan berdasarkan sintesis dari teori yang dikaji. Dan yang kedua, dikembangkan dimensi dan indikator berdasarkan konstruks.
Yang ketiga, dibuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifik yang memuat dimensi, indikator, nomor butir, dan jumlah butir. Terus yang keempat, ada ditetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentang kontinum. Yang kelima, butir-butir instrumen ditulis dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Dan yang keenam, proses validitas. Yang ketujuh, validitas teoretik melalui panel. Yang kedelapan, revisi berdasarkan hasil panel. Yang kesembilan, instrumen digandakan secara terbatas guna uji coba. Yang kesepuluh, uji coba sebagai validitas empirik. Yang ke-11, pengujian validitas dengan menggunakan kriteria internal dan eksternal. Yang ke-12, berdasarkan kriteria diperoleh kesimpulan valid atau tidaknya butir instrumen. Yang ke-13, validitas internal berdasarkan hasil analisis butir. Yang ke-14, menghitung koefisien reliabilitas. Dan yang ke-15 itu praktikkan butir instrumen yang valid. Terima kasih, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.